Oke. Nah, ini kalau di buku kita sekarang sudah sampai di bab 4 ini ya, congruence. Jadi kita kemarin kan sudah belajar mulai dari integer, representasi integer, bilangan prima, dan FPB. Lalu yang keempat ini adalah kongruensi. Kelihatan Bapak Ibu? Apakah share screen? Kelihatan, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini introduksi to congruence. Apa sih kongruensi itu? Kongruensi itu di sini didefinisikan ini ya, saya ikut dulu. Kayak biasa, kalau mau catatan nanti juga bisa di-download di hari yang sesuai ya untuk catatannya. Biar misalnya di YouTube itu apa namanya? Kecepatan, Bu. Nah, di Word yang saya share itu selalu ada catatannya. Jadi nyatatnya bisa seperti yang ada di Word ya. Tapi penjelasannya ada di YouTube seperti itu. Yang pertama, oh ya Allah belum saya kasih judul. Kongruensi. Oke, definisi. Di sini didefinisikan, let M be a positive integer. Misal, M adalah bilangan bulat positif. Misal, M bilangan bulat. Nah, kita perbesar dulu biar kelihatan. M bilangan bulat positif. If A and B are integers, jika A dan B adalah bilangan bulat, jika A dan B adalah bilangan bulat, we say that, kita katakan bahwa A kongruen B modulo M jika apa? M membagi A min B. A kongruen B modulo M jika M membagi A min B. Insert equation M membagi A min B. Contohnya seperti apa sih maksudnya ini? A kongruen B modulo M jika A membagi A min B. Contohnya seperti ini. 3 kongruen. 3 itu kongruen 15. Bentar, yang 15. Oh ya. 15 modulo 2. Kenapa? Karena 3 dikatakan kongruen 15 modulo 2 karena kita lihat di sini pembagiannya. Di sini Bapak Ibu kan lihat ya. A-nya itu 3. A-nya 3, B-nya 15, M-nya 2.
Berarti di sini 2, apakah benar 2 membagi 3 dikurangi 15? Apakah benar Bapak Ibu? Benar apa enggak? 2 membagi 3 dikurangi 15. Betul. Betul ya. Karena apa? Karena 3 dikurangi 15 itu adalah negatif 12. 2 membagi negatif 12. Maka dikatakan 3 kongruen 15 modulo 2. Lagi. Apakah benar 1 kongruen 15 modulo 2? Apakah benar? Benar atau Betul, Bu. Betul. Ya, kenapa? Karena 2 itu membagi 1 dikurangi 15. Sekarang mau saya balik. Negatif 14. Iya, 14 kan ya, min 14. 15 apakah kongruen 3 modulo 2? Apakah 15 kongruen 3 modulo 2? Betul, Bu. Betul. Kenapa? Karena 2 membagi 15 dikurangi 3. Oh, ternyata bolak-balik ya. 3 kongruen 15 kongruen 3 modulo 2. Oh, ternyata dia bisa bolak-balik. Nah, akhirnya dia ada simbol seperti ini. We write A kongruen B modulo M. Ya, disimbolkan seperti ini. Kalau angka kongruennya boleh negatif atau positif semua, Bu? Coba ya negatif ya. Min berapa ya enaknya ya? Min 1. Oh, jangan min 1 wes, min 3. Apakah min 3 kongruen kan 15 min 3 itu bentar 1 jangan 1 min 3 ya 3 memang. Apakah min 3 kongruen 3 modulo 2? Iya, Bu. Iya. Karena salah. Dah, mana? Bentar. Laptopnya ngadat. Oh, not responding. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bagikan kayak itu, 2 berarti membagi A-nya kan Nah, A-nya 2, B-nya min B-nya berapa B-nya? A-nya 2, B-nya 3. 3 apa min 3? Sorry, M-nya 2, M-nya 2, A-nya min 3 kurangi 3. Yaitu 0, min 6 ya. 2 membagi min 6, maka dia betul.
Nah, dia menuliskannya adalah A kongruen B modulo M seperti ini. Ditulisnya adalah 3. Kongruen itu sama dengannya 3. 3 kongruen B-nya itu 3 kongruen 15 modulo 2. Ini juga ditulis kalau yang ini berarti ditulisnya 1 kongruen 15 modulo 2. Ini berarti 15 kongruen 3 modulo 2. Yang ini berarti ditulis min 3 kongruen 3 modulo 2. Nah, penulisannya seperti ini nggih Bapak Ibu ya. Coba dilihat ini. 3 kongruen 15 modulo 2. 1 ternyata juga kongruen 15 modulo 2. Loh, kok ternyata dia nggak tunggal ya? Nah, sekarang kita lihat dulu. Jika M tidak membagi A min B, ditulisnya A tidak kongruen B modulo M. Hanya dicoret ya. Nah, bilangan bulat M, M-nya ini, modulonya ini disebut sebagai modulus. Sedangkan kalau banyak modulo itu namanya moduli. Intinya modulusnya itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini misal 22 kongruen 4 modulo 9. Ngeceknya gimana? 22 kurangi 4 berapa? 22 kurangi 4. 18. Apakah 18. bisa bagi 9? Bisa. Bisa. Makanya Bisa, 22 Bu. kongruen Bisa, 4 Bu. modulo 9. Oke. Ini ya seperti ini ya. 22 dikurangi 4, apakah bisa dibagi 9? Bisa. Maka dia 22 kongruen 4 modulo 9. 3 kongruen min 6 modulo 9. Gimana cara menghitungnya? Berarti 3 min 6 berapa? 3 dikurangi 6? 9. 9. Positif 9. Apakah bisa dibagi 9? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Nah, sekarang 13 dikurangi 5 berapa? 8. 8. Apakah bisa dibagi 9? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya dia dikatakan 13 tidak Tidak bisa. kongruen. Ya, tidak kongruen 5 modulo 9. Jadi seperti itu untuk modulo. Sekarang teorema 4.1. Di sini kita agak ngebut karena teoremanya banyak kalau modulo ini. Teorema 4.1. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kongruen B modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K. Sedemikian hingga A sama dengan B ditambah K kali M. A dan B bilangan bulat, maka A kongruen B modulo M jika dan hanya jika, berarti ini berlaku bolak-balik ya. Jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian hingga
A sama dengan B ditambah K kali M. Contohnya apa sih? Ini tadi kan kita punya ini ya, 3 kongruan 15 modulo 2. K-nya berapa? K-nya berapa? Berarti 3 sama dengan B-nya kan 15 ya, 15 ditambah titik-titik kali 2. Berapa? Berapa? Negatif 6. Boleh negatif, boleh positif. Kan K-nya bilangan bulat. Berapa? Boleh negatif, boleh positif, boleh 0. Ya, negatif 6. Negatif 6. Boleh, Pak. Ya, benar. Memang negatif 6. Berapa lagi? Jadi K-nya di sini adalah negatif 6. Kan ngomongnya ada bilangan bulat. Berarti ada itu berapa? Minimal ada 1. Nah, di sini bilangan bulatnya apa? Min 6. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke buktinya. Kenapa kok kita ke contoh dulu? Biar kita bisa membayangkan apa sih maksud dari teorema ini. Nah, sekarang buktinya di sini sudah ada sebenarnya. Jika A kongruen B modulo M, maka definisinya mengatakan apa? M membagi A dikurangi B. Definisi ya. Hal ini menunjukkan bahwa M membagi A min B berdasarkan definisi keterbagian berarti KM sama dengan A dikurangi B. Ya kan Bapak Ibu? M membagi A min B, maka artinya apa? KM sama dengan A min B. K-nya bilangan bulat. Kan masih ingat ya? Kalau kita ada dua bilangan, misal P membagi Q, P membagi Q, maka Q sama dengan P kali bilangan bulat. Q itu adalah kelipatan dari P. Ini juga sama. M membagi A min B, berarti M ini adalah kelipatannya A min B, yaitu di sini KM sama dengan A min B. Sedemikian hingga A sama dengan B plus K kali M. Ini cuma dibalik aja, B-nya pindah ruas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Coba. Bisa, Bu. Coba, saya mau diikut ya. Saya mau step by step ya. Di sini diketahui A kongruen B modulo M. A kongruen B modulo M. Maka apa yang terjadi berdasarkan definisi? Definisinya mengatakan apa? Ini. Ayo. A kongruen B modulo M. Definisinya mengatakan apa? M membagi A min B kan? Iya. M membagi A min B. Maka M membagi A min B. Kalau M membagi A min B, berdasarkan definisi keterbagian, M membagi A min B. Definisi keterbagian gimana? A min B sama dengan K kali M kan? Iya benar, sama dengan A kali K. Di sini A kali K. M kali K untuk suatu K bilangan bulat. Gitu kan Pak ya definisinya ya. A min B sama dengan M kali K untuk suatu K bilangan bulat. Maka A sama dengan
sama dengan B plus M kali K. B ditambah M kali K atau K kali M. Sudah terbukti kan? Terbukti nggak? Bagaimana? Bisa dipahami? Halo Bapak Ibu, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Berarti kita lanjut ya. Karena ini pembuktiannya sangat pendek loh ini. Keren sekali ya. Sekarang teorema 4.2. Teorema 4.2. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa ya ini namanya? Relasi apa namanya itu? Kok saya lupa ya. Bentar, important properties namanya kok lupa namanya aku ya. Jadi relasi ekivalen. Hampir aku lupa. Jadi di sini kita mau membuktikan bahwa kongruensi yang kita tulis ini, kongruensi ini dia memiliki sifat relasi ekivalen. Dia adalah salah satu yang merupakan relasi ekivalen. Relasi ekivalen itu apa sih? Relasi ekivalen itu adalah fungsi, kita menghubungkan ya. Jadi merelasikan, memfungsikan yang memiliki sifat reflektif, simetris, dan transitif. Yang paling banyak kita kenal untuk relasi ekivalen ini adalah sama dengan A sama dengan A sama dengan B, maka B sama dengan A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Itu adalah relasi ekivalen. Jadi dia memenuhi sifat reflektif, simetris, transitif. Relasi ekivalen kongruensi. Bapak Ibu pernah ikut pastinya ya, pernah ngajar di sekolah ya yang tentang ini ya. Apa sifat reflektif? A sama dengan A. Apa sifat simetris? A sama dengan B, maka B sama dengan A. Transitif, A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, sifat-sifat relasi ekivalen ini dimiliki oleh sama dengan. Kita pakainya sama dengan. Nah, ternyata relasi kongruensi juga merupakan relasi ekivalen. Jadi di sini M, misal positif, bilangan bulat positif M-nya, kongruensi modulo M memenuhi reflektif. Berarti A kongruen A modulo M. Simetris, A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Transitif, A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Intinya apa? Relasi ekivalen ini berarti kongruensi ini punya sifat yang sama dengan tanda sama dengan yang kita biasa pakai. Kita buktikan ya. Reflektif. Yang pertama adalah reflektif. Jika A bilangan bulat, maka A kongruen A modulo M. Sekarang kita mau membuktikan kalau A ini ya, kita ambil langsung aja. Ambil M whole pos, di sini mintanya bilangan bulat positif, lalu A, B, C bilangan bulat saja. Nah, untuk reflektif A itu kan bilangan bulat ya. A dikurangi A sama dengan berapa?
dikurangi A sama dengan berapa? Berapa? 0 pun. 0. Apakah M membagi 0? Apakah M membagi 0? Aduh, nggak kelihatan deh. Apakah M membagi 0? 0 per M berapa? 0 per M berapa? Berapa Bapak Ibu? 0 dibagi M. Pakai kalkulator enggak apa-apa. Nol, Bu. 0. 0 dibagi M sama dengan 0. Jadi semua 0 itu terbagi oleh semua bilangan kecuali 0. 0 per 0 enggak ada, ya. Maka M membagi A min A. Kalau M membagi A min A, kita ingat ya definisinya modulo tadi apa? M membagi A dikurangi A. Maka apa yang terjadi? A kongruen A modulo M. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu? Kan definisinya modulo tadi A kongruen B modulo M itu berarti M membagi A min B. Nah, ini ternyata M membagi A min A. Maka A kongruen A modulo M. Itu ya. Sekarang yang kedua, simetris. Di sini diketahui dulu A kongruen B modulo M. Untuk membuktikan simetris, copy, paste. Yang diketahui dulu adalah A kongruen B modulo M. A kongruen B modulo M artinya apa Bapak Ibu? Berdasarkan definisi, A kongruen B modulo M artinya tadi apa? M membagi A min B. Iya, M membagi A min B. Min. M membagi A min B. Nah, M membagi A min B. Apakah M membagi B min A? Sorry, maaf. Nggak bisa dipahami kalau kayak gini. M membagi A min B. Artinya apa? Definisi keterbagian? Gimana? A min B sama dengan apa? K kali M. K kali M. Untuk suatu kabul. Bulat. Ya. A min B sama dengan K kali M. Bilangan bulat. Nah, sekarang ini
A min B min 1. Kalau min 1-nya saya keluarkan dari A min B, jadinya apa? B min A, iya enggak? Berlaku enggak Bapak Ibu seperti ini? Ya, betul Bu. Ya, betul ya. Maka nah, min 1-nya boleh saya pindah ke sisi sebelahnya enggak? B min A sama dengan, kalau min 1-nya pindah jadinya gimana? Satu per min 1 ya. 1 per min 1 itu berapa? Ya min 1. Ya kan? Min 1. Ya, min 1. Kali K kali M. Sama saja dengan kita bilang min K kali M. Oh, ternyata B min A itu sama dengan bulat. Min K, kalau K-nya bulat, min K kan juga bulat ya. Bulat kali M. Artinya apa? Artinya apa? B min A sama dengan min K kali M. Artinya apa? Berarti M membagi B min A. Min A. Iya, benar Pak ya. Berarti M kan membagi B min A. M membagi B min A artinya apa? M membagi B min A artinya apa? Artinya apa? Ini clue-nya. Kalau M membagi B min A, maka apa Bapak Ibu? M membagi B min A artinya B kongruen A. Iya. Modulo M kan? B kongruen A modulo M, bener Pak. Terbukti ya. A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M, maka dia terbukti simetris. A kongruen B kongruen A. Itu memang tujuan kita ke situ. Itu untuk simetris. Nah, sekarang transitif. Ya Allah, iki lho lapos ya. Loh, kok sifat yang ketiga itu transitif. Nah, transitif ini yang diketahui apa? A kongruen B modulo M. Ya. A kongruen B modulo M, B kongruen A modulo kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Berarti yang diketahui di sini adalah A kongruen B dan B kongruen C. A kongruen B dan B kongruen C.
Maka berdasarkan definisi kongruensi sama kayak tadi. A kongruen B. Artinya M membagi A min B. Lalu B kongruen C. Artinya apa? M membagi B min C. Nah, sekarang kita sudah punya M membagi A min B dan M membagi B min C. Dari sini ya. Maka M membagi A min B, M membagi B min C. Berarti sama kayak tadi. A min B sama dengan tadi katanya K kali M. Dan sekarang B min C. Oke, B min C sama dengan K-nya sudah K, L, M, P aja ya. P membagi P kali M untuk suatu K dan P bilangan bulat. A min B sama dengan KM. B min C sama dengan PM. Nah, sekarang tujuannya kita apa? Tujuannya kita maunya membuktikan A min C. Ini ya. Menjadi AC modulo A kongruen C modulo M. Berarti kan A min C. Nah, kita tulis. A min C. A min C sama dengan apa? Kalau kita punyanya A min B, B min C. A min C berarti sama dengan apa? Ayo Bapak Ibu. Kita punyanya ini. A min B sama dengan KM. B min C sama dengan PM. Bagaimana cara mendapatkan A min C? Bapak Ibu. Kita dari yang sehingga dapat nanti positif C-nya, negatif C-nya, B-nya pindah ruas itu. Bisa nggak? B-nya pindah ruas? Beneran? Boleh gini nggak Pak? Boleh seperti ini kah? Boleh. Oh ya, tetap ya. Boleh. Min B plus B kan hasilnya 0 ya, nggak mengubah nilai. Tetap saja dia A min C. Sama dengan apa A min B-nya? A min B sama dengan? KM, Bu. KM. Ditambah apa? Ditambah PM. PM. Sama dengan? Boleh M-nya keluar? Bolehkah M-nya keluar? Boleh. Boleh, jadinya K ditambah P dikali M. K bulat, P bulat, K ditambah P juga M. bulat. Maka apa? Apa artinya ini sama dengan K plus P kali M? Apa artinya? A min P, A min C sama dengan bulat kali M. Berarti M membagi siapa? Iya. Membagi A min C. Iya, M membagi A min C. Jadi perhatikan di sininya ya. Berarti M ini membagi A min C. Definisi keterbagian nih Bapak Ibu nggih. M bagi A min C. Kalau M membagi A min C, apa artinya? Kalau M membagi A min C, artinya apa?
A kongruen C modulo M. Iya, bener Pak. A kongruen C Iya. modulo M. Berarti nanti kalau ada pembuktian seperti ini sudah bisa mandiri nggih? A kongruen C modulo M. Sudah selesai terbukti ketiga-tiganya. Reflektif, simetris, dan transitif. Contohnya seperti apa sih? Tadi kita sudah ngasih contoh. Ini. 3 kongruen 15 modulo 2. Maka 15 kongruen 2 modulo 3. Ini sifat apa? Ini sifat apa Bapak Ibu? Reflektif, simetris, atau transitif? Tiga belas kongruen 15, 3 kongruen 15, 15 kongruen 3. Apa? Dua tadi lupa. Simetris bukan? Simetris. Bener. Simetris. Simetris. Lalu kita juga punya ini. Apakah 3 kongruen 3 modulo 2? Apakah 3 kongruen 3 modulo 2? Kalau pakai cara tadi berarti 3 Reflektif. 3. Ini sifat reflektif. Jadi mereka itu selalu kongruen ke dirinya sendiri. Itu yang pasti, kongruen ke dirinya sendiri. Sekarang berapa ya nak ya? Yang kongruennya sama. Nah ini. Min 3 kongruen 3 modulo 2. Dan 3 kongruen 15 modulo 2. Maka apa? Min 3 Min 3 kongruen 15 modulo 2. Bener nggak sih? Coba. Min 3 min 15. Min 3 dikurangi 15 sama dengan berapa? Min 3 dikurangi 15 sama dengan berapa? Min 18. Apakah bisa dibagi 2? Bisa. Bisa, ternyata benar ya. Min 3 itu kongruen 15. Sifat transitif. Nah, seperti ini. Ini adalah sifat-sifat dari relasi ekivalennya kongruensi. Nah, di teorema 4.2 ini ya 42. Ya, teorema 42 ini nanti kita akan divided into M different set classes, namanya kongruen class modulo M. Kelas kongruen modulo M. Sekarang coba kita, ini kan modulo 2 mudah ya kalau modulo 2. Kita coba modulo 4. Kita sekarang maunya mencoba modulo 4. Jadi, jika semua bilangan bulat kita modulokan dengan 4 atau dibagi dengan 4, sisanya berapa sih? Jika semua bilangan bulat kita modulokan dengan 4, berapa? Kita mulai dari 1 saja. Kita mulai dari 0. Kita mulai dari 0. Kongruen.
Perhatikan modulo 4 berikut ini. Jadi di sini kita mau memodulukan dengan 4. Kalau modulo 2 kan berarti dibagi 2. Modulo 4 ini berarti dibagi 4. Kita mulai dari 0. Kalau 0 kongruen dengan berapa modulo 4? Berarti 0 dikurangi berapa biar bisa dibagi 4? Berapa Bapak Ibu? Berapa? 4. 4. Ada lagi enggak? 4. Negatif 4. Negatif 4. Urut ke negatif 4 ya. Oke, taruh sini negatif 4. Biar dia berurut. Min 4. Ada lagi enggak? Yang atasnya 4. 8. Berapa lagi? 12. Berapa lagi? 16. Dan seterusnya. Banyak ya? Oke. Lalu untuk yang untuk yang turun berapa ini? Selain min 4. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 16. Negatif 12. Nah, dan seterusnya. Oh, seperti itu ya. Nah, ini nanti di struktur aljabar ini namanya kelas ekivalen kelas 0. Nah ya. Kelas 0 modulo kelas ekivalen kelas ekivalen 0 modulo 4. Karena mereka semuanya itu kongruen dengan modulo 4. Maka kongruen dengan 0 ya, yang terkecil positif bilangan bulat terkecilnya yang tak negatif. Maka dia kelas ekivalen 0. Jadi isinya 0 kotak ini apa? Isinya adalah negatif 4, negatif 8, 8, 12, 16 sampai tak hingga. Semua yang bersisa 0 jika dibagi 4. Itu kelas ekivalen 0 modulo 4. Nah, sekarang kita coba lagi. Mana ya? Nah, ini. Kontrol copy. Sekarang yang 0 sudah. Habis 0 berarti 1. Kalau 1, bentar ini kok M. 4. Kalau 1 kongruen berapa modulo 4? Berapa? 1 dikurangi berapa? Agar dia bisa dibagi 4. Negatif 3. Negatif 3, oke. Min 3. Equation. Min 3. Berapa lagi? Min 7. Min 7. Kok bisa ketemu min 7 dari mana? Kok bisa ketemu min 7? Tebak-tebak gue. Dikurangi 4. Iya enggak, Pak? Iya. Iya, berarti kalau ke sini ditambah. Iya, betul. Kalau berikutnya berarti ditambah 5. Iya. Tambah. Habis 5? 9. Habis 9? 13. Dan seterusnya. Nah, coba dilihat. Yang ini tadi juga ditambah 4 dan dikurangi 4. Jadi kalau dia maju ditambah 4, kalau dia mundur dikurangi 4. Ini kelas ekivalen modulo 4. Kelasnya adalah kelas 1. Kenapa kelas 1? Dia adalah bilangan bulat tak negatif yang paling kecil di sini ya. Nah, habis itu ada lagi enggak ya? Habis 1, kita sekarang berarti menuju ke 2. 2 belum ada ya Pak ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Belum ada kan 2 ya? Kita buat 2 berarti. 2 itu kongruen berapa modulo 4?
maju tambah 4, mundur kurangi 4. Karena modulnya 4. Negatif 2, Bu. Berarti negatif Negatif 2. Oke. 2. 2. Habis itu berapa? 6. Min Negatif 6. 6. Min 6 dan seterusnya ya. Sekarang maju. Habis 2 berapa? 6 ya. 6. 6. Habis itu berapa lagi? 10. 10. 10. Lalu 14. dan seterusnya. Nah, ini adalah kelas ekivalen. Terkecilnya 2 ya. Modulo 4. Masih ada lagi nggak ya? 0 sudah, 1 sudah, 2 sudah, berarti sekarang 3. Kita coba 3. 3, berarti 3 dengan berapa? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 9. Negatif 9. Sekarang yang maju. 7. 7. Berapa lagi? 11. 11. Ada lagi? 15. 15. Oke. Ini adalah kelas ekivalen. Kelasnya yang terkecil sini kan 3 ya. 3 modulo 4. Ada lagi nggak? Mulai dari 4. 4 sudah masuk ini di 0. Lihat, coba Bapak Ibu lihat. Kalau 4, oh 4 sudah masuk. Ternyata 4 itu adalah ekivalen 0. Kalau kita lihat-lihat di sini, kita urutkan ya. 0, 1, bentar, draw. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Negatif pun juga gitu ternyata. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Oh, ternyata semua bilangan bulat, kalau ini kita lanjutkan, semua bilangan bulat itu sudah masuk dalam modulo 4 ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sisa dari modulo 4 itu pembagian oleh 4 itu sisanya pasti antara 0, 1, 2, atau 3. Nah, ini yang dinamakan dengan kelas ekivalen. Tadi kan di bukunya ngomong tentang kelas ekivalen. Nanti akan ketemu yang namanya Z4. Nah, ini ketemunya nanti di struktur aljabar, bilangan bulat, modulo 4. Itu namanya Z4. Isinya apa? Isinya 0 kotak, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. 0 kotak isinya apa? Ini semua 0 kotak. 1 kotak isinya apa? Ini semua. Gitu Bapak Ibu. Itu adalah tujuan kita setelah mempelajari tentang modulo. Nah, kita lanjutkan. Teorema 4.3. Modulo M sama dengan sini teoremanya apa? Jika A, B bilangan bulat, jam berapa ini? Bentar ya.
jam 1:30. Loh, nggak keras sampai 1:30. Jika A, B bilangan bulat dan M bilangan bulat positif, maka A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A modulo M sama dengan B modulo M. Artinya apa sih? Artinya apa sih A modulo M sama dengan B modulo M? Artinya sisa A dibagi M itu sama dengan sisanya B dibagi M. Atau kelas ekivalennya ini ya. A modulo M sama dengan B modulo M. Nih, A kongruen B modulo M. Jika dan hanya jika A modulo M sama dengan B modulo M. Sisanya sama. Lalu complete system of residue modulo M itu ini. A complete system of residue modulo M is a set of integers such that every integer is congruent modulo M to exactly one integer of the set. Sistem lengkap sisa modulo M adalah himpunan bilangan bulat sedemikian hingga setiap bilangan bulat kongruen modulo M ke tepat satu bilangan bulat dari himpunannya. Ini loh. Dia mau mendefinisikan ini. Jadi ini adalah sistem lengkap untuk modulo 4. Ini sistem lengkap untuk modulo 4, yaitu 0 kotak, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Nah, yang terpenting di sini sekarang. Kita agak cepat karena ini untuk biar bisa selesai untuk kongruensi yang dasarnya dulu. Setelah itu nanti kita akan belajar yang itu juga. Karena kongruensi ini masih ada 3 topik kalau nggak salah. Teorema 44 ini yang lebih penting ya. Jika A, B, C, dan M bilangan bulat, di mana M-nya positif, sedemikian hingga A kongruen B modulo M. Ingat ya, pembaginya ini selalu positif modulonya. A kongruen B modulo M, maka A plus C kongruen B plus C modulo M. Jadi, kalau misal, saya kasih contoh dulu sebelum kita membuktikan. Di sini tadi kita punya ini aja wis kadung dipakai. Sini kita punya 3 kongruen 15 modulo 2. Kita tadi udah ngitung ya. Lalu C-nya di sini kita mau pakai misal C-nya 4. Maka kalau berdasarkan teorema, apakah benar 3 ditambah 4 berapa Bapak Ibu? 3 tambah 4? 7, Bu. 7. 15 tambah 4. 15 tambah 4. 19. Berapa? 19. 19. Nah, benar nggak? 7 dikurangi 19 itu kongruen modular. 7 dikurangi 19 bisa dibagi 2. Benar apa enggak? Betul, Bu. Betul ya. Ini adalah contoh aplikasi dari teorema ini. Sama kalau kita mengatakan ini juga. Kita kan tahunya ini ya tadi. Kita di sini misal C-nya kan tadi 4 ya. Saya pakai 4 lagi aja.
Yang sifat ketiga langsung aja wes, pengurangan sama aja. Berarti 3 kali 4 berapa? 12, Bu. 12. Benarkah 12 itu kongruen 15 kali 4 berapa? 15 kali 4 60. 60. 60. Benarkah 12 kongruen 60 modulo 2? Berarti 12 dikurangi 60 apakah bisa dibagi 2? Apakah 12 kurangi 60 bisa dibagi 2? Ya. Bisa. Itu bisa. Nah, contohnya dari penerapan teorema 4.4. Nah, sekarang kita buktikan. Yang pertama, A kongruen B modulo M. A kongruen B modulo M. Apa artinya tadi? A kongruen B modulo M. Misal A, B, M membagi itu dan M. M membagi A min B. A min B. Membagi di mana ya tadi yang membagi? Ini. M membagi A min B. Lalu apa lagi? Maka M membagi A min B. Maka A min B sama dengan KM. A min B sama dengan KM. Boleh dari situ. A min B sama dengan KM untuk K bilangan bulat, suatu bilangan bulat. Lalu bagaimana? Maka kita mintanya nih A plus C. A plus C, B plus C. Bagaimana? Boleh nggak saya tulis gini? A plus C dikurangi C kurangi B sama dengan KM. Boleh enggak? Boleh, Bu. Oke, boleh ya. Lalu A plus C kita dirikan. A plus C dikurangi. Nah, ini negatifnya mau saya keluarkan. Jadi dikurangi berapa? Dikurangi. Dikurangi apa? B min C. B min C apa B plus C? Dikurangi B min C apa B plus C? Oh, B plus. Plus ya. Minnya kan keluar dua-duanya. Oh iya. Ya. B plus Ya betul, Bu. C. Dia tetap sama dengan K kali M. Loh, kok ternyata gini ya? Apa ini? Apa itu artinya? M membagi M membagi
M membagi siapa? Berapa Bapak Ibu? M membagi A plus C dikurangi B plus C. Ya kan? Ternyata M membagi A plus C dikurangi B plus C. Oh, ini apa ya? Ini berarti apa ya? M membagi A plus C dikurangi B plus C. Artinya apa? Artinya apa? Ayo. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dari A plus C kongruen B plus C Iya. modulo M. Benar Bapak. A plus C kongruen B plus C modulo M. Sudah terbukti. A plus C kongruen B plus C. Ya. Ya, modulo M. Untuk dikuranginya gimana? Dikuranginya caranya mirip untuk yang A min C dan B min C. Caranya mirip, hanya saja kalau ini kan plus C-nya di sini ya. Kalau min C berarti ini A min C plus C. Plus C-nya yang di belakang. Kita copy dulu dari sini. Caranya sama, yang dua. A kongruen B modulo M, maka M membagi A min B. Maka apa? A min B sama dengan K kali M, K-nya bilangan bulat. Lalu A min B itu bisa ditulis sebagai A ditambah C dikurangi C. Nggak akan ngubah nilai. Maka, nah, A plus C-nya ini kita satukan. A ditambah C dikurangi. Sekarang coba. Sorry. Ini bukan A plus C. A min C. A min C. Kita kelompokkan ya A min C-nya. A min C dikurangi. Dulu. Kok nggak bisa dari satu ya? Nah. Berarti A min C, kalau ini saya mengeluarkan negatifnya, berarti apa Bapak Ibu? Ini saya keluarkan negatifnya. Jadinya apa? Negatif B jadinya positif B. Min C plus C-nya jadi negatif. Ya, min C plus B. Atau min dari B min C. Ini sama dengan KM. Selanjutnya sama kayak tadi. M membagi A min C dan B min C. A min C kongruen B min C. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini adalah perkalian. Yang ketiga adalah perkalian A, C, B, C, A, C kongruen BC modulo M. Awalnya sama ya Bapak Ibu, jadi saya tulis saja dari sini. A kongruen B modulo M. Maka M membagi A min B. Maka A min B sama dengan K kali M. K-nya bilangan bulat. Maka sekarang akar menjadi AC, kita kalikan semuanya dengan C. C kali A min B sama dengan C kali KM.
Gini ya Bapak Ibu ya. C-nya bilangan bulat. Kalau seperti ini, maka apa? Pakai distributif jadinya bagaimana ini Bapak Ibu? Kalau pakai distributif jadinya ini didistributifkan. Jadi apa? C kali A Nah, dikurangi Min CB C sama dengan C KM. C KN. Ini ya. Nah, ini saya kelompokkan gini boleh ya. Pakai asosiatif. C bilangan bulat, K bilangan bulat, C kali K juga bulat. Maka apa? Siapa membagi siapa? Ayo, siapa membagi siapa? M membagi CK. Membagi CK? M-nya membagi siapa? Masa membagi CK? M-nya membagi CA min CB itu sama dengan CK dikali M. Berarti siapa yang dibagi oleh M? CK 12 CA 12 itu sama dengan 3 kali 4. Berarti siapa yang dibagi 3? 4-nya. 12 itu sama dengan 3 kali 4. Berarti siapa yang dibagi oleh 3? 4. Hah? 3 dibagi 4? 3 membagi 4? Beneran? 12 itu. 12 itu yang ini kan? Ya enggak? 12 sama dengan? Iya, betul. Iya, 3 kali 4. Berarti 3-nya membagi siapa? Ya membagi 12-nya di sini. Berarti M membagi CA min CA min CB. CB. Nah, CA min CB. jangan bingung ya ini ya. Maka ayo apa? Berarti M sama dengan CA min CB. Sama kayak tadi, Pak. Sama kayak yang ini, sama kayak sebelumnya. Apa-apa? Maka CA kongruen CB. iya, CA kongruen CB. Moduli M. Modulu M. Modulu. Sudah terbukti. AC, BC, alah sama aja ya dibolak-balik ya. CA, CB. Nah, iya, sama aja. Jadi ingat itu selalu Bapak Ibu nggih. Ingat selalu definisi keterbagian, ingat selalu definisi modulo. Itu kuncinya. Jadi kalau untuk membuktikan nanti ingat-ingat semua definisi itu. Nah, ini sudah. Teorema 4.5. Bentar. Kita sampai 2:30. Ini jam 2. Berarti kurang apa lagi? A kongruan B. Teoremanya lemma. Waduh, kok masih banyak ya? Ini pangkat. Ini KPK. Plus modular exponentiation.
Wis. Cukup setengah jam. Nah, teorema berikutnya. Waduh, banyak banget teoremanya ya di sini. Ya, teorema dulu, habis itu pertemuan berikutnya kita praktek. Jadi ini teoremanya dulu. Teorema 4.5. Isinya apa? Jika A, B, C, dan M bilangan bulat, di mana M-nya positif. Diketahui apa lagi? D, ini apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Ini simbol apa? Kurung C, M itu apa kemarin? Ayo, apa? D sama dengan C, M. Apa itu maksudnya? Halo? faktor prima bukan, Bu? FPB. FPB. Kita nggak, kalau KPK itu kurungnya kotak. Kalau FPB kurungnya bulat. D, FPB dari, D-nya dikecil ya. D, FPB dari C dan M. Nulisnya D sama dengan C, M. Berarti D itu adalah FPB dari C dan M. Di sini AC kongruen BC modulo M. AC kongruen BC modulo M, maka A kongruen B modulo M dibagi D. Apa sih ini maksudnya? Nah, kita kasih contoh dulu. Apa sih maksudnya ini? Jadi di sini misal ya Pak, Bapak Ibu ya, AC, BC, enaknya berapa ya? 6. Bentar. Kita di sini C-nya, misal C-nya 6. B-nya berapa ya? Berapa Bapak Ibu? Kasih aja berapa maunya? 6 kali berapa? A-nya berapa? C-nya berapa? 2. Nggak kurang besar ah. Lebih besar lagi Pak, jangan 2. Biar cepet, Bu. Jangan biar cepet dong. A-nya 6, C-nya saya maunya 9. A-nya 6, C-nya 9, B-nya 4, C-nya 9. M-nya berapa ya? M-nya 15. Ya, 15. Nah, kalau menurut ini tadi, dia akan kongruen A kongruen, sebentar. Dia akan kongruennya berapa? Maka 6 kongruen 4 modulo M-nya itu adalah 15 per berapa? Per berapa Bapak Ibu D-nya? D itu adalah FPB dari C dan M. C-nya 9, M-nya 15. FPB 9 dan 15 itu berapa? FPB 9 dan 15 itu berapa? Tiga. Berapa? 3 ya? 3.
Ija. Tak taruh bawah aja naik. Ini kita hitung dulu. 6 kali 9 berapa? 6 kali 9? 54. 54. 50. 4 kali 9? 36. Oh dulu 36. 30. Bener nggak? 54 dikurangi 36 itu bisa dibagi 15. 54 kurangi 36. Bener nggak itu bisa dibagi 15? Kayaknya keliru deh saya. Nggak bisa. Iya soalnya keliru Gi. Kalau 6 itu berarti dengan 15. 6 dikurangi 15 atau 6 ditambah 15? Salah. Soalnya salah. 6 tambah 15. 21. Berarti 21 kali 9. 189. Nah. Di sini sebelum ini kita punyanya itu berarti A kongruen B dulu ya. A kongruen B itu 6 kongruen 6 itu kongruen 21 modulo 15. Ya. 6 dikurangi 21 kan habis ya dibagi 15. Nah, di sini dua-duanya kita kalikan 9. 6 kali 9, 21 kali 9. Dapatnya 54 kongruen 189 modulo 15. Benar apa tidak? Coba dikurangi 189 dikurangi 54 sama dengan 135. Apakah 135 bisa dibagi 15? Jawabannya iya. Bisa Bu, 9. Bisa ya 9. Nah, apakah ini benar? Yang 6 kongruen 4 modulo 15 dibagi 3. Benar apa salah? Enam 4 15 bagi 3 berarti 5 ya. Benar atau salah? Bentar. Kok keliru? Bukan 4, 21 ya, maaf. 21 kan ya ini ya, AB-nya 21. Berarti 6 21. Sekarang 6 dikurangi 21 hasilnya berapa? 15. Negatif 15. Ini negatif 15. Apakah bisa dibagi 5? Bisa. Bisa Bu. Nah, intinya apa? Jadi di sini kalau ya Bapak Ibu ya, kalau ini sama yang di sini punya faktor yang sama atau punya FPB lebih dari 1, dia bisa disederhanakan, yaitu dengan membaginya dengan membagi FPB-nya. Jadinya modulo 5. 6, 21, 15. Nah, 21 dengan 15 ini punya FPB yang lebih dari 1. Maka kita bisa sederhanakan 21 dengan 5. Itu maksud dari teorema 4.5. Penggunaannya gimana Bu? Untuk apa? Nanti ada. Jadi kita nanti mau cari berapa misal berapa ribu itu kongruen modulo berapa modulo 15 misal seperti itu, yang nggak bisa dibagi pakai kalkulator secara manual. Nah berikutnya ini nggak usah kalorinya. Ini apa bedanya ini sama teorema sebelumnya? Loh Bu, ini kan sama aja, A plus C, B plus D, A min C, B min D, A, C, B, D. Bedanya apa? Bedanya kalau tadi penjumlahnya
penjumlahnya itu diketahui bilangan saja, tapi di sini penjumlahnya beda. A kongruen B modulo M. Tadi kan cuma diketahui ini, lalu ditambah bilangan bulat saja. Nah, sekarang enggak. Ditambahnya dengan C kongruen D modulo M. Jadi yang A ini modulo M, B-nya modulo M, C-nya modulo M, D-nya juga modulo M. Bedanya di situ. Nah, nih saya ikut dulu. Nah, kalau tadi kan seperti ini. A kongruen B modulo M. Itu saja yang diketahui. Lalu C-nya ini adalah bilangan bulat saja. Tapi kalau teorema yang kedua ini beda. Kenapa? Yang diketahuinya C-nya kongruen modulo M. Kalau ini kan tambah C tambah C. Yang ini tambah C tambah D. Beda ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, sekarang kita buktikan di bawah. Jadi, kalau di sini misal, saya kasih contoh ya. Kalau misal kita punya berapa kongruen berapa ya? 15. Nah, di sini aja wes. Kita punyanya 6 iku kongruen 21 modulo 5. Kita juga tahu kalau berapa ya? 14 itu kongruen 4 modulo 5. Bener nggak ya? 14 dikurangi 4 10. 10 bisa dibagi 5 ya. Nah, kita tahu 6 kongruen 21 modulo 5 dan 14 kongruen 4 modulo 5. Maka, kalau kita jumlahkan, jadinya 6 ditambah 14 sama dengan 21 ditambah 4 modulo 5. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Coba dihitung. 6 tambah 14 itu adalah 20. 21 ditambah 24. Berapa Bapak Ibu? 25. 25. 20 dikurangi 25. Apakah 20 dikurangi 25? Apakah bisa dibagi 5? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, ternyata gitu ya. Benar ya berarti ya teoremanya seperti itu. Perkalian juga gitu. Jadi kalau kita mengalikan itu kali depan dan kali belakang. Kayak ini tadi. Depan kali depan, belakang kali belakang. Jumlah juga sama. Jumlah depan kali jumlah depan, belakang tambah depan. Buktinya sama kayak tadi, diketahuinya misal A, B, C, D, M bilangan bulat. A, B, C, D, M bilbul. Dan M lebih besar dari 0. Di sini diketahui A kongruen B modulo M dan C kongruen B modulo M. Harus tak copy paste-nya. A kongruen B modulo M dan C kongruen D. C kongruen D modulo M. Yang pertama penjumlahannya. Yang pertama penjumlahannya. A kongruen B modulo M. Sama caranya kayak tadi. Maka gimana tadi? A kongruen B modulo M. Maka apa? M membagi A min. Wah, bener Pak. M membagi A min B. Ini nggih. M membagi A min B. M membagi A min B, maka A min B sama dengan AM
Untuk K bilbul. Nah, ini tadi kan 2 ya, yang diketahui lagi C kongruen D. Kasih dan aja lah. Nah, C kongruen D modulo M. Maka dan apa? M membagi C min D. iya. M membagi C min D. Walah, pembuktiannya sama gini. Ya, memang sama. Dan C min D sama dengan, di sini tak pakai P aja, P kali M. Berarti ini untuk K dan P bilangan bulat. Maka kita maunya ke A plus C, B plus D. Ayo, bagaimana Bapak Ibu? A plus C, B plus D. Ayo, di sini kita punya A min B ya, tak tulis dulu aja. A min B itu sama dengan apa? A. Bagaimana? A min B atau gini aja. A min B ditambah B plus D. Ditambah C plus D, C min D. Sama dengan berapa? Ayo. A min B ditambah C min D sama dengan apa? Bapak Ibu, sama dengan apa? A min B-nya? A min B sama dengan apa? Ini loh, bisa tandai kuning. A min B sama dengan KM. Ditambah C min D sama dengan apa? PM. Oke, kita lanjut. Ini bisa nggak kita ubah-ubah lagi ini? Saya maunya A plus C, boleh nggak? Bisa. A plus C. M. Berarti yang ini apa? B dan D-nya. A plus C min B min D. Gini ya. Sama dengan M kali K ditambah P. K plus P. Benar. Habis itu gimana ini? A plus C dikurangi berapa berarti? Dikurangi apa? Dikurangi B. D Plus D. Oke. Tambah D sama dengan D. M K ditambah K plus P. Oh, aduh, ini sama dengan apa ya? Ini sama dengan apa ya? M membagi siapa?
Ayo. A plus C dikurangi B plus D sama dengan M kali K plus P. Berarti M membagi siapa? M membagi K plus P apa M membagi yang ini? A plus C min B plus D. A plus D. Gimana? M membagi A plus C. A plus C min B plus D. Kayak gini, 12. Alah, kok nggak mau. Oke, M membagi A plus C dikurangi B plus D. Apa ini tadi ya? Maka siapa kongruen siapa? Siapa kongruen siapa? Ya, Bapak Ibu. Berarti siapa yang kongruen? A plus C kongruen B plus D modulo M. Kan M kongruen, M membagi A plus C dikurangi B plus D. Maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Terbukti untuk yang untuk yang 1 A plus C B plus D. Nah, untuk yang 2 dan 3 kerjakan sebagai tugas. Lengkapi ya. Caranya gimana? Caranya sama seperti yang saya jelaskan ini. Dilengkapi untuk yang 2 dan 3. Ini yang modulo yang pangkat tak warnai merah biar kelihatan. Dua, 3 tugas. Ini Bapak Ibu ya. Jadi harus dikerjakan. Lalu, kenapa kok nggak saya kerjakan di sini? Alah, caranya sama. Caranya sama. Waktunya sudah 14.19. Bentar lagi habis waktunya. Nah, teorema 49. Jika A, B, K, dan M bilangan bulat sedemikian hingga K-nya positif, M-nya positif. Mainnya di sana ya. Mainnya di luar. Bentar lagi masuk. M-nya positif. Dan di sini kita punya A kongruen B modulo M. Aduh, mohon maaf ya, bentar. Maaf, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? A kongruen B modulo M. Maka, nah ini pangkatnya berlaku juga. Kalau tadi kan perkalian, sekarang perpangkatannya. Buktinya nanti gimana? Buktinya sama kayak perkalian tapi diulang. Dikalikan dengan dirinya sendiri tadi. A pangkat equation A pangkat K
B pangkat K modulo M. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini. Kita tahu kalau 3 itu kongruen berapa ya? Modulo, kita pakai modulo 4 aja. Kalau 3 berarti 3 tambah 4 7 ya. 3 itu kan kongruen 7 modulo 4. 3 dikurangi 7. Benar Bapak Ibu? Benar apa enggak ini? 3 kongruen 7 modulo 4. Betul. Betul Bu Pak ya? Min 4 ya. Oke. Nah, kita tahu 3 itu kalau Nah, kalau 3 sekarang kita pangkatkan. 3 pangkat 3. Apakah benar 3 pangkat 3 equation 3 pangkat jangan 3 pangkat 2 kongruen 7 pangkat 2. Bener nggak sih? 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 9. 9. 7 pangkat 2 7 pangkat 2 9. 9 dikurangi 49 sama dengan berapa? Berarti 40. Berapa? 9 kurangi 49 negatif 40. Apakah bisa dibagi 4? Bisa. Nah, jadi Bisa, kalau Bu. kita punya 3 modulo 7 3 kongruen modulo 7 modulo 4, maka perpangkatannya juga berlaku. Itu di sini. Nah, buktinya gimana? Buktinya nanti gampang, sama seperti waktu membuktikan yang ketiga ini nanti bukti perkalian. Jadi A kongruen B modulo M, ini nanti A-nya kan A kongruen B modulo M dan A kongruen B modulo M. 2 gitu ya. Jadinya A pangkat 2 kongruen B modulo pangkat 2 modulo M. Pakai nih, bentar. Gunakan induksi matematika. Nah, gunakan induksi matematika untuk membuktikan ini. Bisa Bapak Ibu menggunakan induksi matematikanya? Tugas ya. Tugas. Ini kita akan tagih di minggu depan. Pakai induksi matematika untuk membuktikan. Kalau yang ini teorema 74.9. Jika A kongruen B modulo M1, A kongruen B modulo M2 sampai MK, M-nya berapa nggak tahu, pokoknya ada K bilangan. A kongruen B modulo K bilangan ya. Maka A kongruen B modulo KPK dari M1, M2 sampai MK. Ini yang KPK. Kalau pembagi tadi itu adalah FPB. Nah, yang ini KPK. Kalau yang ini dikalikan. Kalau A kongruen B modulo M1, M2 sampai MK, maka dia akan kongruen dengan modulo M1 kali M2 sampai MK. Kalau KPK itu kan kelipatan ya Bapak Ibu nggih. Nah, kelipatan paling besar itu kelipatan paling kecil itu siapa? Ya perkalian dari semuanya. Perkalian dari semuanya itu bukan paling kecil sih, tapi kelipatan paling gampang itu adalah perkalian dari seluruhan. Makanya dia disebut corollary. Jadi sudah ya, habis
Habis Bapak Ibu, di sini ini nomor 1 diminta untuk menunjukkan apakah mereka kongruen modulo tersebut sama kayak tadi caranya. Misal ini 16, 69 dan 62. Berarti 69 dikurangi 62 berapa? 69 kurangi 62 7. 7. Apakah bisa dibagi 7? Bisa. Bisa. Maka benar 69 kongruen 62 modulo 7. Yang ini caranya sama kayak yang catatan kita yang pertama tadi. Nah, caranya sama kayak ini. Jadi ini saya tambahi, kerjakan. Nah, ini juga apakah pasangan ini kongruen modulo 7? Apakah 1 kongruen 15 modulo 7? Apakah 0 kongruen 42 modulo 7? Itu yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 ini apa? Nomor 3 ini 27 kongruen 5 modulo berapa? Nah, di sini disuruh cari nilai M-nya. Kalau 27 kongruen 5 berarti modulo berapa Bapak Ibu? 27 kurang 5? 27 kurang 5 berapa? 22. 22. Berarti 22. M-nya berapa saja? M-nya yang mungkin. M yang mungkin berapa saja? 2. Berapa lagi? Berapa lagi yang bisa membagi 22? 2. 11. 11. Berapa lagi? 22. 22. Jadi jawabannya di sini adalah M-nya bisa 2, bisa 22, bisa 11. Yang ini juga gitu caranya, yang C juga sama. Nah, kalau yang 4 ini sudah pembuktian. Jadi tugasnya sampai ini aja. 3 aja ya, sampai 3. Ini juga masuk dalam tugas kita bahas minggu depan. Jadi mulai dari mana tadi? Semuanya dicatat, tapi yang dibuktikan sendiri, dilengkapi itu yang saya stabilo merah. Yang saya kasih warna merah ya. 1, 2, dan 3 ini mengerjakan. Seperti biasa nanti diupload di Sepada Bapak Ibu untuk presensinya. Habis ini saya presensi untuk yang kelas reguler, presensinya sudah saya lakukan di hari itu ya, di hari Kamis kemarin. Tapi seperti yang kita janjikan kemarin, presensi itu nggak akan ngefek apa-apa, yang ngefek itu adalah tugasnya. Ya, gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dadah. Oke. Enggak dulu, cukup.